Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudariku seiman seagama di seluruh Nusantara? Semoga kehidupan kita hari ini lebih baik lagi, dan semoga apapun perjuangan kita berusaha terus berjuang di jalan Allah, untuk Allah, dan berusahalah apapun yang kita lakukan untuk menafkahi keluarga haruslah dengan cara yang baik. Semoga apapun yang kita berikan kepada keluarga kita adalah harta yang halal, yang berkah. Dan insya Allah, kalau dalam rumah tangga, harta yang kita berikan kepada keluarga adalah yang caranya halal, cara yang baik, insya Allah, untuk membina keluarga sakinah mawaddah warahmah, insya Allah akan dilewati dengan baik, insya Allah. Oke, sebelum hari ini kita masuk tema hari ini, silakan bagi saudara-saudariku yang berkenan tekan tombol subscribe-nya. Semoga bisa banyak melihat video ceramah motivasi saya yang selanjutnya. Semoga bermanfaat, insya Allah. Hari ini saya akan membahas tema 8 adab jual beli online dalam Islam. Hati saya terketuk ingin membahas tema ini untuk saudara-saudariku semua. Karena pada dasarnya kita hidup adalah berjuang untuk meraih cinta dan ridha Allah. Dan kita pasti berusaha untuk menafkahi keluarga kita dengan cara yang baik, dengan harta yang halal. Semoga berkah. Karena yang kita lihat keberkahan bukan masalah nilai atau hasil. Kita berusaha. Harta yang berkah adalah harta yang tak pernah putus-putus keberkahannya. Dan kita merasakan begitu bahagia. Harta yang berkah takkan berkurang. Dan semoga kita berusaha berjuang untuk meraih harta yang barokah dengan cara yang baik, insya Allah. Semoga kita semua lagi berjuang hari ini untuk menafkahi keluarga kita dengan cara yang baik. Oke, saya akan bahas tema tentang adab jual beli bisnis online dalam Islam. Yang pertama, menggunakan akad jelas transaksinya. Jadi kalau kita ingin bisnis online menggunakan media, harus berusaha menjaga akadnya. Kita harus bisa melakukan transaksi dengan baik. Mudah-mudahan kita berusaha menafkahi keluarga dengan cara yang baik. Jadi kita harus menggunakan akad dalam setiap transaksi jual beli kita lewat online. Yang kedua, jujur dalam bertransaksi. Ini penting sekali. Kita harus jujur dalam jual beli bisnis online kita. Karena begitu banyak peluang untuk orang untuk melakukan ketidakjujuran. Tapi kita berusaha. Jadi berhati-hatilah. Dalam hidup ini tidak mudah. Dalam Islam semua diatur dengan sebaik-baiknya. Islam itu indah. Kehidupan kita begitu ditata. Jangan sampai kita tak mengenal tata cara jual beli dalam Islam. Hanya pandai pintar berjualan saja, menghalalkan segala cara. Tidak tahu ilmunya, cari tahu ilmunya. Banyak cara kita untuk mencari tahu ilmu tentang ada tata cara untuk jualan online dalam Islam. Jangan ikut-ikutan, jangan membayangkan hasil yang besar, akhirnya melupakan tata caranya. Karena setiap apapun yang kita dilakukan di dunia ini, tidak boleh melewati batasannya. Kita harus berusaha melakukan apapun juga harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi berusaha kita menafkahi keluarga kita dengan cara yang baik, insya Allah. Semoga bisnis kita pun langgeng, semakin berkah. Karena kita
tidak hanya ikhtiarnya hanya berjualan saja, tapi bersilaturahmi. Dengan berjualan kita banyak ketemu saudara baru yang tadi tidak mengenal jadi saling mengenal, malah berkelanjutan. Nah, jadi berusaha kita untuk bisa menggunakan akad yang jelas, jujur dalam bertransaksi. Dan yang ketiga, tidak menaikkan harga yang menyulitkan pembeli kita. Jangan mentang-mentang dalam keadaan pandemi, keadaan lagi sulit, kita dengan semena-mena menaikkan harga. Ingat, sekarang ini situasi dalam keadaan sulit. Jangan menambah kesulitan orang lain. Kalau bisa dimudahkan, kenapa harus dipersulit? Jadi berusahalah. Sebenarnya kalau kita cerdas di saat pandemik ini, kita harus berusaha untuk banyak-banyak melakukan kebaikan. Jangan kita jadi dilema. Kita jadi baperan, jadi memperbesar masalah. Hati-hati, ini semua ujian. Dan ujian ini merupakan pembelajaran dan pasti banyak hikmah. Jadi berusaha kita tetap berpikir yang baik-baik saja. Berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah. Allah pasti punya maksud dan rencana yang pasti lebih baik. Hampir 7 bulan kita menghadapi fenomena pandemi ini. Tapi jangan jadikan itu menjadikan kita lemah. Kita harus makin kuat. Inilah hidup, berusaha tetap bangkit. Jangan melemah-lemahkan diri. Setiap orang pasti mengalami hal yang sama. Jangan mempersulit diri sendiri. Mudahkan urusan kita dengan cara kita. Tetap bergantung kepada Al-Quran dan Sunnah. Orang yang sudah punya keyakinan kuat akan janji dan sumpah Allah, tak ada kekhawatiran. Apapun yang terjadi saat ini tidak ada yang kebetulan. Semua pasti atas izin Allah. Dan memang sudah waktunya. Jadi berusaha kita menyikapi dengan bijak. Oke, yang keempat, tidak menaikkan harga. Yang kelimanya, tidak menjual barang haram. Jadi selaku umat Islam, kita harus pahami dulu apa yang akan kita jual. Jangan asal jual saja, apalagi kalau lewat perantara, kita tidak jelas barangnya halal atau tidak. Jadi berusahalah. Bisnis online harus yang jelas. Jangan asal jualan saja, ikut-ikutan saja. Berusaha mencari barang yang benar-benar baik dan berkualitas yang baik. Oke, yang kelimanya, yang keenam, hak pembatalan untuk pembeli. Jadi kalau kita menjual sesuatu, kalau tidak sesuai dengan harapan pembeli, tidak mengapa. Seorang pembeli bisa membatalkan apa yang dia mau beli. Karena dalam tata cara berdagang memang pembeli adalah raja. Dan kita penjual adalah pelayan. Seorang pelayan harus melayani pembelinya dengan baik. Macam-macam karakter pembeli dan macam-macam juga karakter penjual. Jadi di sini kita harus dituntut saling memahami satu sama lain. Jadi berusahalah bisnis online secara Islam itu harus yang baik dan dengan adab yang baik. Dan yang ketujuhnya, tidak menjelekkan bisnis orang lain, tidak menjelekkan produk orang lain, jangan mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain. Jadi berusaha. Dan kita harus meyakini hukum tanam dan menabur, menuai. Siapa yang menanam akan menuai hasil. Jadi kalau kita menzolimi orang lain, saat kita akan dizolimi. Hukum karma, hukum alam pasti akan berlaku. Jadi berusahalah. Jangan pernah menjelek-jelekan produk atau bisnis orang lain untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya sampai kita menghalalkan segala cara. Hati-hati, jadi berusaha kita untuk mengetahui dulu ilmunya. Dan yang terpenting dengan niat yang baik, berbisnis online untuk menafkahi keluarga kita dengan cara yang baik. Dan yang terakhir itu harus memasang foto produk sendiri, bukan produk orang lain.
Kalaupun memasang produk orang lain harus diketahui yang punya produk dan harus ada persetujuan. Jadi kita berusaha berdagang dengan cara yang baik, karena segala perbuatan baik atau buruk kembali kepada pelakunya. Tak usah cemas masalah rezeki, yang penting kita sudah ikhtiar. Rezeki itu dijemput dengan cara yang baik. Jadi kalau kita berbisnis, pikirannya jangan hanya keuntungan saja, tapi berusaha menjalin tali silaturahmi. Kita kan sudah tahu manfaat bersilaturahmi, memanjangkan usia, memudahkan jalan rezeki, menyehatkan kita, punya keluarga baru. Jangan kotori cara bisnis kita dengan hal-hal yang membuat kita jadi banyak bermasalah. Jadi intinya berusahalah kita untuk bisnis online dengan cara yang baik. Harus tahu ilmunya dulu, itu yang terpenting. Berusaha banyak tata cara bisnis online yang baik. Banyak ilmu di dalam HP kita, banyak guru di HP kita. Tapi kita harus cerdas. Jangan sampai kita diperbudak duniawi. Cerdas-cerdasnya HP, masih cerdas manusia. Karena yang membuat HP itu manusia. Jadi jangan sampai kita dibodoh-bodohi oleh alat yang kita pegang. Usaha kita harus cerdas. Cara menggunakan media yang kita punya saat ini. Oke, mungkin hanya itu bisa saya sampaikan. Mohon maaf, banyak keterbatasan. Mohon maaf kalau ada lisan sikap yang kurang berkenan. Saya hanya manusia biasa. Mungkin tanpa sadar ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Tidak ada maksud untuk mengajari atau menggurui siapapun juga. Intinya kita hanya sharing saja. Saya hanya berusaha mengangkat tema-tema tentang kehidupan. Dan saya yakin dan percaya ini kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk melakukan pekerjaan apapun juga, yang terpenting kita harus tenang, harus damai dengan diri kita sendiri. Insya Allah kalau kita sudah tenang, kita bisa melakukan interaksi, bersosialisasi dengan siapapun juga dengan baik. Tak bergantung kepada Allah. Yakin dan percaya, kehidupan kita ini sudah Allah atur dengan sebaik mungkin. Jangan terlalu banyak perencanaan, terus berusaha melakukan hal yang terbaik. Niatnya hanya berusaha untuk meraih cinta dari Allah. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi. Semoga kita semua selalu sehat. Dan semoga hati dan pikiran kita tetap baik-baik saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, dunia bahagia, akhirat surga. Insya Allah.